Efesus 3 ayat 20. Efesus 3:20. Bilang sama sebelah, dari tadi dia belum khotbah. Bilang sama sebelah, dari tadi 25 menit baru pendahuluan. Bilang sama sebelah, sekarang dia baru mau khotbah. Dari tolong direset lagi 45 menit. No. Jangan. Saya bawa Anda pendahuluan tadi hanya untuk membawa Anda pada ayat ini. Saya diberkati dengan ayat ini. Saya dirobahkan dengan ayat ini. Dan saya berdoa Anda pun akan diberkati oleh ayat yang sama. Efesus 3:20, 2 orang yang bilang amin. Terima kasih yang bilang amin. Yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Efesus 3:20 sama-sama. Dia berkata begini. Bagi dialah, bagi siapa? Tuhan. Bagi dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, atau dia berkata Tuhan bagi dialah yang dapat melakukan. Jadi Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup seseorang. Tuhan bekerja dalam hidup seseorang melalui 2 cara, melalui 2 saluran, melalui 2 channel, melalui 2 pipa. Tuhan bekerja berdasarkan apa yang orang itu doakan, sama-sama bilang doa, atau apa yang orang itu pikirkan, sama-sama bilang pikiran. Tuhan bekerja, Tuhan menjawab doa, amin. Tuhan menjawab pikiran. Kalau Tuhan bekerja melalui doa dan melalui pikiran, berarti apa yang Tuhan bisa buat dengan doa, Tuhan juga bisa buat dengan pikiran. Apa yang Tuhan bisa beri dalam doa, Tuhan juga bisa beri dalam pikiran. Berarti kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Doa adalah pikiran, dan pikiran adalah doa. Sama-sama bilang, pikiran saya adalah doa saya. Sama-sama bilang, pikiran saya sekaligus doa saya. Jadi kalau ada anak usia 15 tahun, pesimis dengan kehidupan, mulai berpikir kalau begini modelnya lebih baik mati cepat, mati cepat, mati cepat, mati cepat, mati cepat. Tiba-tiba usia 15 tahun, inna ilahi wa inna ilahi rojiun, dipanggil menghadap Tuhan, masuk surga karena percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sampai di surga dia protes, Tuhan kenapa masih muda sudah mati? Tuhan jawab, sebab saya hanya menjawab doa. Dia bilang, tapi saya tidak pernah berdoa minta mati. Tuhan berkata, kamu tidak bicara minta mati, tapi pikiranmu selalu berpikir minta mati. Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan, dan Tuhan juga bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya dia berkata, menurut imanmu. Apa itu esensi iman, substansi iman? Sama-sama bilang pikiran. Apa yang kau imani terjadilah. Menurut imanmu terjadilah. Sebab iman adalah pikiran. Ayub kemudian berkata, apa yang kutakuti, sama-sama bilang pikiran. Iri hati adalah pikiran, kekhawatiran adalah pikiran, ketakutan adalah pikiran, sombong adalah pikiran, keserakahan adalah pikiran, kebencian adalah pikiran, ketidakpengampunan adalah pikiran, menyalahkan diri sendiri adalah pikiran, rasa malu adalah pikiran, rasa bersalah adalah pikiran. Dia berkata, apa yang kutakuti, sama-sama bilang pikiran. Justru itu yang menimpa aku. Anda lihat bahwa pikiran kita selalu memberikan hasil berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau ini benar, saya letakkan satu poin, saya selesai. Haleluya. Ini yang saya mau katakan. Kalau doa dan pikiran sama-sama kuat, dan Tuhan akan bekerja lewat 2 hal ini, maka doa dan pikiran bisa saling meniadakan. Atau doa dan pikiran bisa saling menguatkan.
Sama-sama bilang, doa dan pikiran bisa saling menguatkan, juga bisa saling meniadakan. Ketika doa dan pikiran berlawanan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Kalau Anda berdoa, Tuhan saya ada dalam masalah, tolong saya, bantu saya Tuhan, tolong saya, Tuhan berkati saya. Oh saya percaya Tuhan sanggup menolong. Amin, 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 amin. Anda berdoa minta pertolongan berkat Tuhan. Tapi setelah Anda selesai berdoa, kemudian Anda lihat masalah Anda masih tetap sama. Kemudian Anda berpikir, ya kalau model begini Tuhan gak tolong saya. Ketika Anda berpikir berlawanan dengan apa yang Anda doakan, maka pikiran Anda yang tadi baru saja mengcancel, meniadakan apa yang Anda doakan. Anda boleh datang ke KKR, Anda boleh datang ke gereja, khotbah pendeta luar biasa, Anda dilawat Tuhan dahsyat. Oh Tuhan saya percaya, Tuhan pasti tolong. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Oh Tuhan roh yang ada di dalam saya jauh lebih besar dari roh di dunia ini. Amin, 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 amin. Pendeta selesai, Anda tunggu, Anda ketemu pendeta, Anda jabat tangan pendeta. Pak pendeta terima kasih khotbah Pak pendeta hari ini sangat memberkati saya. Saya dikuatkan, saya percaya mujizat pasti terjadi. Tolong bantu saya doa Pak ya pendeta. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Anda boleh dikuatkan waktu Anda ada di tempat ini dalam ibadah. Tetapi ketika Anda keluar dari tempat ibadah, Anda sampai di rumah, kelakuan istri tetap sama, kelakuan suami tetap sama, kelakuan anak-anak tetap sama, persoalan tetap sama. Tiba-tiba Anda berkata, ya Tuhan tidak tolong saya. Ketika Anda berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menolong Anda, saya beritahu Anda bahwa apa yang Anda pikirkan hari itu baru saja mengcancel, meniadakan setiap kuasa ibadah yang Anda dapatkan tadi. Kalau benar demikian, maka setan tidak perlu menghalangi Anda untuk berdoa. Kalau setan bisa halangi Anda berdoa, dia akan halangi Anda berdoa. Tapi kalau setan tidak bisa menghalangi Anda berdoa, dia biarkan Anda berdoa. Tetapi ketika Anda sementara berdoa atau Anda sesudah berdoa, dia akan memasukkan pikiran demi pikiran untuk menghancurkan pikiran Anda yang benar. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka dia baru saja mengcancel, meniadakan semua doa yang Anda ucapkan tadi. Penghambat terbesar, kalau begitu penghambat terbesar terhadap jawaban doa Anda dan saya bukanlah setan. Sekali lagi saya percaya setan bisa menghambat doa. Ada ceritanya dalam kitab Daniel. Tetapi penghambat terbesar doa, kita menerima jawaban doa bukan waktunya Tuhan. Walaupun saya percaya Tuhan bekerja menurut waktunya. Tetapi saya percaya bahwa penghambat terbesar untuk jawaban doa Anda dan saya justru adalah pikiran kita sendiri. Sebab kalau dia bisa memasukkan pikiran yang salah demi pikiran yang salah, maka dia berhasil menghancurkan setiap kuasa doa dan kuasa ibadah yang Anda dapatkan hari ini. Itu sebabnya dalam Alkitab doa dan pikiran itu harus selalu selaras. Sebab ketika doa dan pikiran bisa menjadi selaras, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Anda berkata, tapi saya tidak pernah baca dalam Alkitab doa dan pikiran harus sejalan selaras. Anda bukan tidak pernah baca, tapi Anda tidak pernah memperhatikan dengan saksama. Saya beri contoh dalam kitab Yakobus, suratan Yakobus, ayat terkenal. Alkitab berkata, doa orang benar. Artinya doa harus ada dalam koridor kebenaran. Bila dengan yakin didoakan. Sama-sama bilang doa orang benar. Sama-sama bilang doa. Bila dengan yakin. Apa itu keyakinan? Iman. Apa itu iman? Substansi iman. Pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Bila kamu yakin didoakan. Pikiranmu selaras dengan doamu. Maka doa orang benar dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Ketika doa dan pikiran selaras, dia menjadi besar kuasanya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 6 ke-7. Hendaklah dia memintanya. Sama-sama bilang doa. Ketika engkau sementara meminta, minta dalam apa? Dalam doa. Engkau meminta dalam doa. Kemudian berkata, jikalau engkau memintanya dalam
Iman. Apa itu iman? Apa substansi iman? Pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Doa meminta dalam iman, pikiran, jadi satu. Dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 6. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian adanya, jangan pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ketika doa dan pikiranmu tidak sama, pikiranmu diombang-ambingkan, tidak bisa selaras dengan doamu. Sebentar percaya, sebentar tidak, sebentar yakin, sebentar ragu, sebentar iya, sebentar tidak, sebentar iman, sebentar tidak beriman. Kalau Anda tidak bisa menyelaraskan pikiranmu dengan doa, orang model begitu, jangan pernah mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sebab doa dan pikiran harus berjalan bersama-sama. Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, sama-sama bilang doa. Sama-sama bilang doa. Dan percaya dalam hatinya, sama-sama bilang pikiran. Maka dia akan diselamatkan. Keselamatan terjadi ketika doa dan pikiran menjadi selaras. Markus 11 ayat 24. Markus 11 24. Jikalau engkau meminta dan berdoa. Sama-sama bilang doa. Percayalah, sama-sama bilang pikiran. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan. Halo, sebentar. Apabila kamu berdoa. Percayalah kamu telah apa? Menerimanya, maka hal itu akan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan, berarti menerima dan diberikan adalah dua hal yang berbeda. Menerima doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Kita menerima, apa beda menerima dan diberikan? Perbedaannya adalah kita menerima jawaban doa dalam iman. Sama-sama bilang pikiran. Percayalah kamu telah, apa tadi? Menerima. Tetapi kita diberikan dalam realita kenyataan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Supaya Anda tidak bingung, ini maksud saya. Semua barang diciptakan dua kali. Semua barang diciptakan dua kali. Mimbar ini diciptakan dua kali. Sapu tangan ini diciptakan dua kali. Handphone ini diciptakan dua kali. Semua barang diciptakan dua kali. Apa artinya semua barang diciptakan dua kali? Nomor satu, semua barang diciptakan dalam pikiran Sang Pencipta. Sang Pencipta harus memikirkan ukuran mimbar ini berapa. Panjangnya akan dibuat berapa. Lebarnya akan dibuat berapa. Tingginya akan dibuat berapa. Bentuknya akan dibuat bagaimana. Modelnya seperti apa. Bahannya dari mana. Dia harus memikirkan semua dalam pikiran dulu. Kemudian setelah itu jadi dalam pikiran, baru bisa diwujudkan dalam kenyataan. Yang setuju katakan amin. Mencoba membangun mimbar ini tanpa pernah diproses dalam pikiran, direncanakan dalam pikiran, Anda langsung coba buat, mimbar ini pasti akan mencong-mencong sana dan sini. Sebab kita harus pikirkan dulu. Ketika Anda selesai dalam pikiran, baru Anda bisa memulai dalam pembuatan. Sama dengan doa. Doa harus diterima dulu dalam pikiran. Doa harus diterima dulu dalam iman. Iman pikiran Anda adalah tempat untuk menerima jawaban doa Anda. Jawaban doa tidak diterima dalam realita. Jawaban doa diterima dalam iman. Diterima dalam pikiran. Setelah pikiran Anda, iman Anda selaras dengan doa Anda, baru hal itu akan diberikan. Saya bisa kasih Anda ayat demi ayat untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab doa dan pikiran harus selalu selaras. Kalau begitu apa yang harus saya perbuat, Pak? Saya hanya bisa mengatakan seperti apa yang dinasihatkan Paulus
Biarlah semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya hanya bisa menasihatkan Anda seperti Paulus menasihatkan jemaat mula-mula ketika dia berkata, let the mind of Christ, biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus sekarang juga ada dalam kamu. Saya hanya bisa menasihati seperti Paulus menasihati jemaat mula-mula Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa aslinya, jangan menjadi serupa dalam pemikiran dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Supaya engkau tahu mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Seperti Paulus, saya hanya bisa berdoa supaya Allah sumber segala damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kepada kami pemberita-pemberita Injil bahwa tugas pemberita Injil sesungguhnya 2 Korintus 10 adalah untuk menawan semua pikiran-pikiran yang dibangun dari keangkuhan manusia menjadi kubu-kubu pertahanan dalam hidup manusia dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Sebagaimana Paulus berdoa, saya berdoa untuk Anda. Mengingatkan sama seperti Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita. Hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Pikiranmu harus ditaklukkan di bawah Kristus. Dan mengingatkan Anda ayat yang selalu Anda kutip ketika Anda menaikkan doa berkat. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Hidup kita hanyalah produk dari apa yang ada dalam hati kita. Itu sebabnya pertobatan bukan mengubah kelakuan. Pertobatan sebenarnya dalam Alkitab adalah mengubah cara berpikir. Metanoia, meta berubah, noia pikiran. Pikiran yang harus berubah. Sebab bagi Alkitab kalau pikiranmu bisa dirubah, maka satu kali kelakuanmu pasti berubah. Ada banyak orang mencoba mengubah kelakuan tanpa mencoba mengubah cara berpikir. Itu sebabnya perubahan mereka tidak pernah langgeng. Bulan pertama kudus, bulan kedua lobang-lobang kudusnya, bulan ketiga tidak lagi kudus, bulan keempat sudah berdosa sama sekali. Sebab mencoba untuk mengubah yang di luar tanpa pernah mencoba yang mengubah di dalam. Dan perhatikan Amsal 4 berkata, jagalah hatimu. Berarti tugas untuk menjaga pikiran bukan tugasnya Tuhan. Tugas untuk menjaga pikiran adalah tugas Anda dan saya. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menghiburkan kita, Tuhan akan membisarkan kita. Tetapi kemampuan keputusan untuk menjaga pikiran tetap menjadi tugas kita dan bukan tugas Tuhan. Anda yang harus ambil keputusan, saya tolak pikiran ini. Sebab kalau setan bisa memasukkan pikiran yang salah dalam pikiran Anda, dia baru saja menang mengalahkan semua kehidupan doa Anda. Setan tidak perlu ambil buah terlarang dan paksa Hawa dan Adam makan buah terlarang. Yang perlu ular lakukan, setan lakukan dalam Kejadian 3 adalah dia memasukkan pikiran yang salah dalam pikiran Adam dan Hawa. Sehingga tanpa perlu dipaksa, Hawa yang ambil sendiri, Hawa yang makan sendiri. Adam yang ambil sendiri, Adam yang makan sendiri. Setan tidak perlu paksa orang berbuat dosa. Yang dia perlu lakukan hanya memasukkan pikiran yang salah. Kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, iri hati, rasa bersalah, rasa malu, rasa rendah diri, tidak mampu, rasa gagal. Dia hanya cukup memasukkan itu.
Dan kalau dia berhasil memasukkan itu pada Anda keluar dari sini boleh diberkati, tapi sampai di rumah Anda meng-cancel semua berkat Tuhan yang akan turun dalam hidup Anda dan saya. Saya berdoa hari ini adalah hari di mana Anda dibukakan pikiran Anda. Kalau kita tahu bahwa pilihan kita berkuasa, hati-hati dalam mengambil pilihan. Kalau kita tahu bahwa perkataan kita berkuasa, hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Kalau kita tahu bahwa pikiran kita berkuasa, hati-hati dalam berpikir.